Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar, salam merdeka mengajar. Saya Masfia Ulfa, Kepala Sekolah TK Ar-Rahma PP Legi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sejak mengikuti program Sekolah Penggerak, banyak sekali perubahan yang kami alami dan manfaat yang kami dapatkan. Salah satunya yaitu meningkatnya kompetensi kepala sekolah dan kompetensi guru. Khususnya kompetensi kepala sekolah dalam melakukan kepemimpinan dalam pembelajaran. Sebagai kepala sekolah, mempunyai tugas untuk memimpin pembelajaran dengan cara melakukan refleksi dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru. Salah satu upaya yang saya lakukan yaitu dengan cara mengembangkan komunitas belajar atau kombel yang ada di sekolah. Komunitas belajar yang ada di TK Ar-Rahma sebelumnya belum berjalan dengan efektif. Mengapa belum berjalan dengan efektif? Karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam kombel masih tumpang tindih. Kegiatan satu belum tuntas diganti dengan kegiatan lainnya. Kata lain, kegiatan kombel yang dilakukan sebelumnya masih belum fokus. Mengapa belum fokus? Karena kita belum punya visi, misi, dan tujuan kombel. Selain itu, belum ada nilai-nilai value dan komitmen bersama yang akan dilaksanakan dalam kegiatan kombel dan dalam memutuskan setiap hal di kombel. Kegiatan di dalam kombel direncanakan untuk kebutuhan sesaat, belum berdasarkan analisis data. Kombel di TK Ar-Rahma PP Legi kami beri nama Kombel Obat. Artinya komunitas belajar dengan melakukan obrolan yang bermanfaat. Yang kami lakukan setiap pekan satu kali. Biasanya kita lakukan di hari Jumat, akan tetapi bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Agar kombel menjadi lebih efektif, maka kita melakukan strategi dengan menggunakan 5M. Apa saja 5M itu? Yang pertama, menyusun tim kecil. M yang kedua, menentukan visi, misi, dan tujuan kombel. Yang ketiga, mensepakati nilai-nilai value dan komitmen bersama yang dilaksanakan dalam kegiatan bersama di kombel. Dan yang keempat, merencanakan kegiatan berdasarkan analisis data. Dan yang M terakhir yaitu melakukan siklus belajar. Tim kecil kombel obat TK Ar-Rahma adalah sebagai berikut. Diskusi dengan tim kecil, maka disusunlah visi, misi, dan tujuan kombel. Setelah itu kami sosialisasikan kepada teman-teman untuk disepakati bersama. Yang menjadi visi dan misi kombel obat TK Ar-Rahma adalah sebagai berikut. Dan yang menjadi tujuan kombel obat TK Ar-Rahma adalah sebagai berikut. Dalam mengembangkan kombel yang efektif, tidak hanya diperlukan visi, misi, dan tujuan, tetapi juga diperlukan nilai-nilai yang harus diterapkan bersama. Selain itu, diperlukan juga komitmen bersama dalam melaksanakan kegiatan dan mengambil keputusan di dalam kombel. Kita lihat sebagai berikut. M yang kelima yaitu melaksanakan siklus belajar. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kombel obat selalu mengacu pada siklus belajar. Ada 4 tahap dalam siklus belajar, yaitu yang pertama refleksi, kedua perencanaan, ketiga implementasi, yang keempat evaluasi. Contoh penerapan siklus belajar pada saat kombel yaitu ketika kita lakukan kombel pada bulan Juli sampai dengan bulan September. Hasil refleksi guru-guru menunjukkan bahwa anak-anak masih belum tertib pada saat bermain pagi, pada saat kegiatan berdoa, dan pada saat kegiatan inti serta beres-beres mainan. Dari beberapa masalah yang ditemukan oleh guru-guru, maka kita tentukan masalah mana yang prioritas untuk segera diselesaikan. Kita cari akar masalahnya. Setelah tahu akar masalahnya, kita tentukan rencana solusinya.
Beberapa solusi yang kita rencanakan yaitu yang pertama, mereview SOP yang sudah ada. Yang kedua, membuat jadwal pemimpin main pagi. Yang ketiga, mensosialisasikan kepada anak-anak jadwal main pagi dan juga melakukan kesepakatan bersama dengan anak-anak. Dan yang keempat, yaitu belajar tentang disiplin positif bagi guru-guru. Dan yang kelima, melakukan kerjasama dengan orang tua dengan melakukan parenting dan juga mengoptimalkan buku penghubung. Rencana yang sudah kita buat, kemudian kita implementasikan di kelas masing-masing. Setelah kita lakukan selama 2 pekan, kita evaluasi. Alhamdulillah, dari hasil evaluasi ada perubahan yang signifikan. Untuk ketertiban pada saat bermain pagi, ada perubahan kenaikan yang tertib dari 75 anak menjadi 95. Dan ketertiban anak pada saat berdoa naik dari 85% menjadi 95%. Sedangkan untuk kegiatan inti, ketertiban anak naik dari 75% menjadi 80%. Dari hasil evaluasi di siklus pertama, kita tindak lanjuti dengan melakukan refleksi kembali, yaitu masih ada harapan yang belum tercapai di situ. Pada kegiatan inti, anak-anak masih sedikit kenaikannya. Kita ingin lebih banyak lagi kenaikan anak-anak yang tertib. Kalau bisa lebih dari 90%, bahkan 100%. Oleh karena itu, pada siklus kedua, kita cari akar masalahnya. Refleksi menunjukkan bahwa anak-anak yang belum tertib pada kegiatan inti, ternyata juga ada faktor dari gurunya yang belum semuanya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oleh sebab itu, sebagai langkah solusinya, kita membuat rencana untuk melakukan kegiatan penguatan dengan topik pembelajaran berdiferensiasi bagi guru-guru. Dengan cara apa? Yaitu dengan bedah buku, dengan nonton bareng video tentang pembelajaran berdiferensiasi, dengan workshop, dan dengan micro teaching, dan juga dengan belajar melalui PMM. Demikian contoh siklus belajar yang dilakukan pada saat Kombel Obat di TK Ar-Rahmah Pibilegi. Dampak penerapan Kombel Obat di TK Ar-Rahmah Pibilegi bagi kepala sekolah dapat meningkatkan kompetensinya sebagai pemimpin sekolah, terutama dalam memimpin pembelajaran. Dan bagi guru, dapat meningkatkan kompetensi guru untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan juga sebagai wadah bagi guru untuk belajar dan berbagi praktek baik. Dan bagi murid, bagi siswa, berdampak meningkatkan hasil belajar siswa dengan tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Saya Novi dari TK Ar-Rahmah. Saya akan menjelaskan perbedaan kombel obat obrolan bermanfaat antara dulu dan sekarang. Untuk kombel yang dulu masih campur-campur. Jadi kita saat kombel masih membahas banyak hal, mulai dari refleksi, kegiatan anak-anak, kemudian agenda bulanan, dan lain sebagainya. Untuk kombel yang sekarang, kita bisa lebih fokus membahas satu permasalahan hingga tuntas, baru membahas permasalahan yang lainnya. Untuk manfaat kombel sendiri yaitu meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satunya yaitu meningkatkan kedisiplinan siswa baik di kelas maupun saat main pagi. Kami juga bisa berbagi praktek baik. Kombel obat efektif untuk digunakan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di TK Ar-Rahmah Pibilegi. Hal ini dapat dilihat dengan tercapainya tujuan pembelajaran siswa dan peningkatan hasil belajar siswa. Sebagai tindak lanjut bahwa pengembangan kombel obat tidak hanya sampai di sekolah saja, tapi bisa dikembangkan dengan berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lain dan juga pemanfaatan PMM bersama-sama dengan teman-teman. Demikian pemaparan dari kami, kritik dan saran sangat kami butuhkan. Salam Merdeka Belajar, salam Merdeka Mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.